pemirsa, kembali berjumpa di Liputan News bersama saya Ageng Zurianti akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berita pertama, keluhan kuliah online dari para mahasiswa dinilai kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring. Berikut liputannya. Baik pemirsa, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia menutup perkuliahan tatap muka dan memberlakukan kuliah jarak jauh dengan menggunakan daring untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dari segi kesehatan, kebijakan ini akan sangat bagus mengingat potensi yang akan ditimbulkan jika melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka. Diberlakukannya sistem kuliah daring, banyak dosen yang justru memberikan tugas perkuliahan lebih banyak dibandingkan kuliah secara tatap muka. Dan juga kurang efektifnya penggunaan sistem online karena sering terjadi miskomunikasi antar dosen dan mahasiswa akibat gangguan koneksi dalam proses pembelajaran. Jadi menurut gue malah nggak efektif. Jadi gue ngerasa dengan ada kuliah online ini malah jadi sia-sia. Gue nggak tahu ilmunya, gue nggak ngerti maksud dari pelajarannya. Terus gue cuma ngerjain tugas dan tugas itu gue nggak tahu benar atau salah. Udah. Terus kalau misalkan kendala pertamanya itu paling besar di web. Karena kita pakai web dan webnya itu masih suka down. Jadi karena mahasiswa banyak, ketika hari Senin atau hari biasa tuh yang ramai tuh Senin sama Rabu, itu kalau udah buka barengan, wah pasti down, gak bisa dibuka sama sekali. Terus sisanya nggak ada sih, palingnya itu kita jadi kurang paham aja sama pelajarannya, kendala itu doang. Terus juga nggak enaknya kita harus sering-sering ngeliat laptop. Itu nggak enak banget karena mata tuh lama-lama jadi capek gitu loh. Gue aja sekarang ngerasa mata gue udah minus deh, udah capek banget ngeliat laptop, kayak berbayang gitu kan. Terus juga tugasnya dosennya mikirnya tuh karena kita online, kita punya waktu luang banyak, dari tugasnya banyak. Tapi nggak semua dosen kayak gitu, untungnya di gue ada dosen yang kita kan materi banyak nih, cuma dia jadi materinya tuh nyampeinnya 2 minggu sekali, jadi banyak materi di cut sama dia karena dia juga mikir banyak mahasiswa yang punya keterbatasan sama data internet. Kayak contohnya gue itu cuma pakai nganterin data internet yang di HP karena di rumah gue nggak pasang wifi kan. Untungnya sinyal di rumah gue stabil gitu, cuma emang kalau buat video call gitu-gitu emang agak lama. Tugas hanya menjadi bentuk evaluasi setelah pemberian materi, tetapi justru banyak tugas yang diberikan yang bahkan materi dalam tugas belum dipaparkan di perkuliahan. Pemberhentian perkuliahan tatap muka sejauh ini membuat mahasiswa stres dan berharap ingin segera kembali belajar offline atau tatap muka. Tim Liputan melaporkan. Perintah untuk menerapkan social distancing dari pemerintah tentu memiliki banyak dampak yang beragam di masyarakat, berupa dampak sosial atau ekonomi. Bagi sebagian para karyawan mungkin akan merasa diuntungkan karena mereka akan menghemat biaya ongkos dan memiliki banyak waktu bersama keluarga di rumah. Tetapi bagaimana nasib para pekerja harian untuk mengikuti instruksi ini? Kalau dulu saya bisa ngasih ke istri 150, kadang-kadang 120, itu aja saya udah sampai dari pagi sampai malam. Tapi semenjak adanya corona, semuanya jadi susah, boro-boro penghasilan 100. Yang ada aja kita buat muter-muter aja, belum dapat penglaris. Biasanya sebelum corona itu ya lumayan dapat 200. Kalau ada corona seperti ini dapat ya paling 30.000. Saya pengen ada bantuan dari pemerintah. Sikapi turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat di masa pandemi corona, pemerintah pastikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Diharapkan program bantuan ini tepat sasaran dan dapat dilakukan dengan efisien. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meninjau proyek renovasi Masjid Istiqlal Jakarta pada Februari. Ditargetkan rampung sebelum Ramadan sehingga bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Lalu bagaimana keadaan dan perkembangan renovasi tersebut dengan adanya pandemi ini? Tepat 2 bulan lalu Indonesia mengalami kasus virus corona pertama. Maka dari itu semua kegiatan di luar rumah harus dibatasi termasuk kegiatan keagamaan. Pada Ramadan ini suasana di ruang ibadah Masjid Istiqlal terpantau kosong. Tidak ada kegiatan keagamaan apapun yang dilaksanakan. Selain meniadakan sholat tarawih berjamaah, kegiatan buka puasa bersama
Itikaf, kajian tauhid, serta kegiatan lainnya juga diliburkan selama masa pandemi COVID-19. Namun, untuk aktivitas renovasi Masjid Raya Istiqlal masih terus berjalan dengan jumlah pekerja terbatas. Sebelumnya, selama masa PSBB, Masjid Raya Istiqlal meniadakan kegiatan sholat Jumat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada minggu ke-50, proyek renovasi Masjid Istiqlal terlihat hampir mencapai 90%. Renovasi yang dilakukan saat ini merupakan renovasi terbesar sejak 41 tahun silam, dengan menelan biaya sebesar 475 miliar rupiah. Renovasi meliputi perbaikan pencahayaan, penggantian sound system, perluasan lahan parkir, dan pembenahan taman masjid. Sejak pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menyatakan Jakarta darurat COVID-19, banyak lokasi di Jakarta yang biasanya ramai kini sepi dan tak banyak dilalui orang-orang maupun kendaraan. Kawasan perkantoran Sudirman Tamrin, Monas, bahkan stasiun Gambir yang biasanya ramai, kini sepi karena himbauan Gubernur DKI Jakarta untuk masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. PSBB yang diberlakukan sudah memasuki tahap 2, yang berakhir pada tanggal 22 Mei mendatang. Dan penegakan akan diperketat dalam kerjasama pemerintah Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Metro Jaya. Mengingat korban dari pandemi COVID-19 di Jakarta masih bertambah setiap harinya, disiplin para warga sangat penting untuk physical distancing dan menjaga imunitas harus terus dilakukan dan menekan jumlah korban dari COVID-19. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga mengancam kesehatan mental setiap individu. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan mental dengan cara membatasi informasi terkait COVID-19 menjadi salah satu hal yang disarankan. Penyebab dari informasi yang tidak benar atau hoax akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga memberikan konsultasi psikologi secara online yang dapat diakses melalui laman web pdskji.com. Berlebihan terhadap berita-berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya. Karena kecemasan, kekhawatiran itu bisa muncul akibat terlalu banyaknya kita menonton, membaca dan mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi tersebut akan baik untuk kesehatan jiwa kita. Apabila memang kita merasakan stres, perasaan yang tidak enak, segeralah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, dokter. Semuanya itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya. Berikut berita terakhir dari rekrutmen TNI AU sekaligus menutup perjumpaan kita. Salam lintas mandiri, sampai jumpa. Iya, terima kasih Anissa. Saya saat ini sedang di Lanut Halim, yaitu tepatnya di mana Bapak Hendri? Di Kesatuan Sekau. Oh, Sekau. Sekau itu singkatan dari? Sekau itu Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara. Oh, seperti itu. Iya, baik Bapak Hendri. Saat ini menjabat sebagai apa? Saya Tamtama Gudang Sekau. Oh, gudang Sekau. Berarti Bapak Hendri bagian mengelola gudang, seluruh bisa? Siap. Bahan-bahan logistik saya mengelola. Iya. Saya mau sedikit berbincang nih dengan Bapak Hendri tentang rekrutmen TNI AU. Kan lagi dibuka tuh, ada spanduknya di dekat Halim. Iya. Nah, itu saya pengen tahu persyaratan untuk menjadi TNI Angkatan Udara itu apa saja? Lalu tahapan-tahapannya apa saja? Untuk persyaratan itu ada kesehatan. Kesehatan itu ada 2. Kesehatan pertama yaitu kesehatan luar, meliputi hidung, mata, telinga, mulut. Itu memasuki kesehatan 1. Kesehatan 2 itu kita dites jantung, paru-paru, dan organ dalam kita semuanya dites. Itu kesehatan 2. Ada lagi yang kedua itu tes SMAPTA. Tes SMAPTA itu ada beberapa banyak ya. Contohnya 1 itu kita lari 12 menit. Terus yang kedua itu kita pull up. Yang ketiga push up, yang keempat sit up, yang kelima itu
kita charteran, dan yang terakhir itu kita ada tes renang. Terus untuk tahapan selanjutnya itu ada tes psikotes. Psikotes itu banyak ya. Psikotes itu ada tes kayak kita gambar, terus bikin koran banyak, terus keswa itu kita dari psikotes juga. Terus yang terakhir itu kita ada, selanjutnya itu kita ada tes intel. Tes intel itu kita dicecar soal pertanyaan-pertanyaan tentang narkoba, tentang asusila juga kita ditanyakan tentang kejahatan, apakah kita pernah berbuat jahat atau tidak, kita dicecar. Terus yang terakhir itu ada tes pantauan akhir, yang kalian sebut itu pantohir. Pantauan akhir. Itu pantohir itu apa, 2 kali atau sekali, Pak? Pantohir itu ada 2 kali. Satu pantohir daerah, kedua pantohir pusat. Kalau pantohir daerah itu sendiri di mana, Pak? Biasanya. Kalau pantohir daerah itu biasanya kita daftar di Halim. Nah, itu pantohir daerah di Halim. Dan nanti kalau sudah berhasil melewati pantohir daerah itu, kita akan dites di pusat. Dites di pusat itu kita di Lanut SMO yang berada di Solo. Nah, di sana kita tes ulang lagi. Tes ulang, kita tes kesehatan lagi, tes jasmani lagi, tes psikotes, tes intel, tes pom, dan terakhir itu pantohir pusat lagi di sana. Terima kasih Bapak Henry atas waktunya. Sama-sama, Mas. Semoga bermanfaat jawabannya untuk adik-adik yang masih sekolah yang ingin menjadi tentara.